Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Nur Aulia Sifa. Saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHAMKA. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Matematika Ekonomi dan Keuangan 5E, dengan pembahasan anuitas di muka. Langsung saja yuk kita ke pembahasannya. Anuitas di muka. Subtopik yang akan kita bahas: pertama, pengertian anuitas di muka; kedua, persamaan anuitas di muka nilai sekarang; ketiga, persamaan anuitas di muka nilai yang akan datang. Langsung saja ke anuitas di muka. Anuitas di muka atau NUID merupakan pembayaran atau penerimaan yang dilakukan di muka atau di awal pada setiap periodenya. Sebenarnya, di antara anuitas di muka dengan anuitas biasa itu sama saja, tetapi yang membedakan itu adalah sistem pembayarannya. Jika kita di anuitas biasa itu pembayarannya di akhir periode, maka di anuitas di muka ini kita membayar atau menerima di awal periode. Contohnya, saya itu meminjam atau harus membayar sebuah cicilan selama 1 tahun, dan saya lakukan di bulan Januari. Jika kita menggunakan anuitas biasa, kita akan melakukan pembayaran di bulan Februari, dan nantinya akhir pembayarannya itu akan berhenti pada bulan Januari tahun depannya. Sedangkan di anuitas di muka, jika kita harus membayar cicilan atau menerima suatu pembayaran selama 1 tahun, kita lakukan di bulan Januari, maka pembayaran atau penerimanya itu kita lakukan pada saat itu juga, di bulan Januari juga, dan nanti akhir pembayarannya itu akan berakhir pada bulan Desember tahun itu juga. Jadi anuitas di muka ini pembayarannya itu lebih cepat 1 periode dibandingkan anuitas biasa. Seperti itu. Contoh dari anuitas di muka itu ada cicilan leasing, ada perhitungan nilai akhir sebuah tabungan, atau sebuah cicilan kepemilikan rumah atau KPR ya, yang sering kita kenal. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu persamaan anuitas di muka nilai sekarang. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa di antara anuitas biasa dengan anuitas di muka itu perbedaannya terletak di pembayaran, dan anuitas di muka itu 1 kali lebih cepat dari anuitas biasa, maka nanti di persamaannya N-nya itu dikurang 1 periode. Maka akan ditemukan bahwa persamaannya itu PV sama dengan P dikali 1 dikurang 1 ditambah I dipangkatkan negatif N dikurang 1 per I ditambah 1. Dengan keterangan PV adalah nilai sekarang, P jumlah yang dibayarkan setiap periode, I-nya tingkat bunga, dan N-nya jumlah periode. Uraian atau penurunan rumusnya yaitu PV sama dengan P ditambah P per 1 plus I ditambah P per 1 plus I dikuadratkan ditambah seterusnya sampai ditambah P per 1 plus I dipangkatkan N dikurang 1. Lalu kita distribusikan menjadi PV sama dengan P dikali 1 per 1 plus I ditambah 1 per 1 plus I dikuadratkan ditambah seterusnya sampai ditambah 1 per 1 plus I dipangkatkan N dikurang 1 ditambah 1. Dan kita tahu bahwa 1 per 1 plus I sampai dengan 1 per 1 plus I dipangkatkan N kurang 1 merupakan deret geometri. Maka kita menggunakan rumus Sn lagi, di mana kita tahu bahwa nilai A-nya itu adalah 1 per 1 plus I. Dan untuk R atau rasio itu U2 per U1. Maka setelah kita operasikan, R-nya itu ditemukan senilai 1 per 1 plus I. Selanjutnya kita bisa substitusikan nilai A dan R ke dalam rumus Sn. Dan nanti nilai Sn-nya kita temukan bahwa Sn sama dengan 1 dikurang 1 plus I dipangkatkan negatif N dikurang 1 per I. Setelah itu, rumus yang tadi kita bisa sederhanakan menjadi PV sama dengan P dikalikan Sn ditambah 1. Karena kita sudah menemukan nilai Sn, kita bisa substitusikan ke dalam rumus ini, sehingga persamaan PV adalah PV sama dengan P dikalikan 1 dikurang 1 ditambah I dipangkatkan negatif
N dikurang 1 per I ditambah 1. Untuk mencari jumlah periode anuitas di muka, kita bisa melakukan manipulasi dari PV tadi. Nanti rumus N-nya didapat N sama dengan negatif log 1 dikurang PV dikali I per P per log 1 ditambah I. Dengan keterangan yang sama. Uraiannya atau penurunannya kita tuliskan persamaan PV tadi. Selanjutnya dari sini I-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi PV dikali I sama dengan P dikali 1 dikurang 1 ditambah I dipangkatkan negatif N ditambah 1 plus I. Selanjutnya P-nya juga kita pindah ruaskan dan satunya juga kita pindah ruaskan sehingga menjadi PV dikali I per P dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 plus I dipangkatkan negatif N ditambah 1. Kita keluarkan 1 plus I-nya dipangkatkan negatif N plus 1 sama dengan 1 dikurang PV dikali I per P ditambah 1. Setelah itu kita tambahkan kedua ruas dengan log sehingga terbentuk log 1 ditambah I dipangkatkan negatif N ditambah 1 sama dengan log 1 dikurang PV dikali I per P ditambah 1. Setelah itu kita ubah bentuknya menjadi negatif N ditambah 1 log 1 plus I sama dengan log 1 dikurang PV dikali I per P ditambah 1. Kita sederhanakan lagi menjadi negatif N log 1 plus I ditambah 1 sama dengan log 1 dikurang PV dikali I per P ditambah 1. Lalu setelah kita operasikan akan didapat negatif N log 1 plus I sama dengan log 1 dikurang PV dikali I per P. Maka akan didapatkan N sama dengan negatif log 1 dikurang PV dikali I per P per log 1 plus I, atau N sama dengan negatif log P dikurang PV dikali I dikurang log P per log 1 plus I. Menentukan tingkat bunga anuitas di muka dari persamaan PV sama seperti anuitas biasa, bahwa di anuitas di muka ini tingkat bunganya kita tidak bisa hitung secara analitis, tetapi kita bisa melakukannya menggunakan pendekatan metode numerik ataupun coba-coba ataupun menggunakan interpolasi linear. Agar lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, hitungan nilai sekarang dari uang 2 juta rupiah selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun jika pembayaran pertama dilakukan hari ini. Kita bisa menjawab dengan menuliskan diketahuinya dulu dari soal, yaitu P-nya itu sebesar 2 juta, I-nya 12% selama 1 tahun, maka selama 1 bulan 1% atau senilai dengan 0,01. Selanjutnya, N-nya itu dilakukan 2 tahun, bila N-nya itu dibulatkan menjadi 24 bulan. Lalu kita tuliskan persamaan PV. Selanjutnya, nilai yang kita ketahui dari soal tadi kita substitusikan ke dalam persamaan PV sehingga terbentuk PV sama dengan 2 juta rupiah dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,01 dipangkatkan negatif 24 dikurang 1 per 0,01 ditambah 1. Setelah kita operasikan, maka kita mendapat nilai PV-nya sebesar 42.942,26 rupiah. Selanjutnya contoh 2, untuk melunasi utang sejumlah 75 juta setelah memutuskan untuk mencicil 5 juta tiap bulannya. Jika pemberi pinjaman mengenakan bunga 12% per tahunnya atas pinjaman tersebut, berapa kali Sela harus melunasi utangnya? Kita bisa menuliskan apa yang diketahui dari soal, yaitu P-nya sebesar 5 juta, I-nya itu 12%, selama 1 tahun berarti 1 bulannya 1% dengan senilai 0,01 dan PV-nya itu sebesar 75 juta. Kita bisa tuliskan persamaan N-nya, lalu kita bisa substitusikan nilai yang kita tahu dari soal tadi. Kita substitusikan sehingga N sama dengan negatif log 5 juta dikurang 75 juta dikalikan 0,01 dikurang log 5 juta per log 1 ditambah 0,01. Sehingga setelah kita operasikan, N-nya sebesar 16,33 dan kita bulatkan menjadi 16 kali.
Seperti itu. Selanjutnya, ke contoh 3. Berapakah tingkat bunga per tahun yang diberikan jika sebuah pinjaman sebesar 100 juta dapat dilunasi dalam 10 kali pembayaran dengan 11 juta pembayaran di tiap awal bulannya? Dari soal, kita ketahui bahwa nilai P-nya adalah 11 juta, PV-nya 100 juta, dan N-nya adalah 10. Langkah pertama, kita bisa memasukkan sembarang nilai I, atau kita misalkan I1 sebesar 3%, atau setara dengan 36% per tahunnya. Setelah itu, kita bisa substitusikan nilai yang diketahui dari soal dan I yang kita misalkan ke dalam persamaan PV. Sehingga PV-nya sama dengan 11 juta dikalikan 1 dikurang 1 ditambah 0,03 dipangkatkan negatif 10 dikurang 1 per 0,03 ditambah 1. Sehingga PV1-nya adalah 96.647.198,14 rupiah. Karena PV1-nya ini dengan tingkat bunga 3% per bulan atau setara dengan 36% per tahun masih lebih kecil dengan PV yang kita inginkan, yaitu 100 juta, maka kita bisa turunkan tingkat bunganya. Misal saya turunkan menjadi 1% per bulan atau setara dengan 12% per tahun. Maka kita substitusikan ke dalam rumus PV-nya. Sehingga PV sama dengan 11 juta dikalikan 1 dikurang 1 ditambah 0,01 dipangkatkan negatif 10 dikurang 1 per 0,01 ditambah 1. Dan dihasilkan PV2-nya sebesar 105.226.193,3 rupiah. Langkah kedua, kita bisa menggunakan interpolasi untuk mencari nilai I yang diinginkan dari rumus I dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan PV dikurang PV2 per PV1 dikurang PV2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat tadi ke dalam rumus interpolasi ini. Lalu, kita dapatkan bahwa nilai I setara dengan 2,22% per bulan atau sebesar 26,4% per tahun. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan persamaan anuitas di muka nilai yang akan datang. Persamaannya, karena tadi nilai yang akan datang dari sebuah anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode, maka pada anuitas di muka nilai yang akan datang ekuivalen dengan jumlah pembayaran dan bunga satu periode setelah pembayaran terakhir. Kita bisa lihat gambar ini, di mana anuitas biasa ini dimulai dari angka 1, periode ke-1 hingga periode ke-4. Sedangkan pada anuitas di muka dimulai sejak periode 0 atau sekarang juga sampai di periode 3. Dan untuk mengetahui PV-nya, maka ada di periode ke-4. Sehingga akumulasi pembayarannya itu sampai N dikurang 1. Karena pembayaran anuitas di muka itu lebih cepat, maka kita perlu menambahkan bunga untuk satu periode berikutnya ini. Sehingga persamaan untuk anuitas di muka nilai yang akan datang adalah PV sama dengan P dikali 1 ditambah I dipangkatkan N dikurang 1 per I dikalikan 1 ditambah I. Dengan keterangan EV sama dengan nilai yang akan datang, P jumlah uang yang harus dibayarkan setiap periodenya, I merupakan tingkat bunganya, dan N adalah jumlah periodenya. Selanjutnya menentukan jumlah periode. Kita bisa memanipulasi persamaan EV tadi sehingga rumus N-nya adalah N sama dengan log 1 ditambah EV dikali I per P dikalikan 1 ditambah I per log 1 ditambah I. Dengan keterangan yang sama. Penguraiannya dari persamaan EV tadi, nilai I-nya ini kita pindah luaskan ke sisi kiri. Lalu setelah itu P dan 1 ditambah I-nya kita pindah luaskan juga ke sisi kiri, sehingga PV dikali I per P dikalikan 1 ditambah I sama dengan 1 ditambah I dipangkatkan N dikurang 1. Kita keluarkan 1 ditambah I dipangkatkan N-nya sama dengan 1 ditambah PV dikalikan I per P dikalikan 1 ditambah I. Kedua ruasnya kita tambahkan log, sehingga terbentuk log
1 ditambah I dipangkatkan N sama dengan log 1 ditambah FI dikalikan I per P dikalikan 1 ditambah I. Selanjutnya kita ubah bentuknya menjadi N log 1 ditambah I sama dengan log 1 ditambah FI dikali I per P dikalikan 1 ditambah I. Setelah kita operasikan, maka N sama dengan log 1 ditambah FI dikalikan I per P dikalikan 1 ditambah I per log 1 ditambah I. Atau N sama dengan log T dikalikan 1 ditambah I ditambah FI dikalikan I dikurang log T dikalikan 1 ditambah I per log 1 ditambah I. Selanjutnya menentukan tingkat bunga. Sama seperti nilai yang akan datang di anuitas biasa, di anuitas dibuka pun kita tidak bisa melakukannya secara analitis, tetapi kita bisa menggunakan dengan metode memori atau coba-coba atau menggunakan interpolasi linear. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh 4, Diani menabung sebesar 2 juta setiap awal bulan selama 5 tahun pada sebuah bank yang memberikan bunga 10,5% per tahun. Berapakah jumlah tabungan yang dimiliki Diani pada akhir tahun kelima? Lalu kita ketahui bahwa P-nya itu adalah 2 juta dan I-nya itu adalah 10,5% per tahun. Jadi jika per bulan kita bagi 12 sehingga didapat 0,875% dan N-nya selama 5 tahun. Dikalikan 12 maka N-nya itu menjadi 60 ya. Lalu kita tuliskan persamaan FI-nya. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang kita ketahui ke dalam persamaan FI, sehingga FI sama dengan 2 juta dikalikan 1 ditambah 0,00875 dipangkatkan 60 dikurang 1 per 0,00875 dikali 1 ditambah 0,00875. Setelah kita operasikan, didapat FI-nya itu sebesar 150.311.030,4 rupiah. Contoh 5, jika Sarah menabung 1 juta pada setiap awal bulan pada sebuah bank yang memberikan bunga sebesar 9% per tahun, berapa kali Sarah harus menabung agar ia mendapat uang sekurang-kurangnya itu 76 juta? Maka kita ketahui dari soal itu P-nya 1 juta, I-nya 9% selama 1 tahun. Maka untuk 1 bulannya kita bagi 12 sehingga didapat I-nya itu 0,75% dan FI-nya itu sebesar 76 juta. Kita bisa substitusikan ke dalam rumus N sehingga didapat N sama dengan log 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,0075 ditambah 76 juta dikalikan 0,0075 dikurang log 1 juta dikalikan 1 ditambah 0,0075 per log 1 ditambah 0,0075. Setelah kita hitung, N-nya didapati 60,01. Lalu kita bulatkan menjadi 60 bulan. Setelah itu kita ke contoh 6. Setelah menabung 5 juta sebanyak 20 kali, seorang nasabah memperoleh uang sejumlah 126.980.000. Berapakah tingkat bunga yang diberikan oleh bank jika nasabah tersebut menabung pada setiap awal bulan? Diketahui dari soal, P-nya itu sebesar 5 juta, FP-nya sebesar 126.980.000 dan N-nya itu 20 kali. Langkah pertama, kita memasukkan sembarang nilai I. Misal, I1 yang saya masukkan itu 2% per tahun. Lalu kita bisa substitusikan ke dalam persamaan FI dari nilai-nilai yang ada dengan nilai bunga 2% per tahun. Sehingga didapat FI sama dengan 5 juta dikalikan 1 ditambah 0,02 dipangkatkan 20 dikurang 1 per 0,02 dikalikan 1 ditambah 0,02. Kali itu, FI satunya itu sebesar 123.916.586 rupiah. Karena FI satu tadi dengan tingkat bunga 2% itu masih lebih kecil atau masih kurang dari FI yang kita inginkan, yaitu 126.980.000, maka kita bisa naikkan tingkat bunganya. Misal saya naikkan 1%, sehingga kita pakai 3% per tahun. Setelah itu kita substitusikan ke dalam persamaan FI dengan nilai-nilai yang ada dan dengan tingkat bunga 3%,
Sehingga FI-nya itu sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,03 dipangkatkan 20 dikurang 1 per 0,03 dikalikan 1 ditambah 0,03. Setelah dihitung, FI2-nya kita dapat 138.338.428,6 rupiah. Langkah kedua, kita bisa melakukan interpolasi untuk mencari nilai I-nya. Dengan rumus I dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan FI dikurang FI2 per FI1 dikurang FI2. Kita substitusikan nilai yang kita dapat. Selanjutnya, kita operasikan sehingga nilai I yang didapat sebesar 2,212% per tahun. Sekian penjelasan dari saya. Ini daftar pusaka yang saya pakai. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.